28-29. Ayat 28 dan sekarang, anak-anakku, ambillah gaya hidup yang tinggal di dalam Dia, sehingga ketika Dia muncul di beberapa titik, kita bisa menjadi percaya diri secara khas dan tidak malu di hadapannya pada saat kedatangannya. Ayat 29 jika kamu menyadari bahwa Dia adalah benar. Kamu tahu bahwa setiap orang yang mengamalkan kebenaran sebagai jalan hidupnya, lahir dari Dia. 3. Sadarilah kasih seperti apa yang telah Bapa berikan kepada kita, untuk semoga kita disebut anak-anak Tuhan. Karena itu, dunia secara khas tidak mengenal kita. Karena kamu tidak mengenalnya. Yohanes pukul 1:10. Ayat 2 Kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Dan saat ini belum terungkap akan jadi apa kita nanti. Tetapi kita menyadari bahwa ketika Dia menyatakan dirinya pada suatu saat, kita akan menjadi seperti Dia. Karena kita akan melihat Dia apa adanya bagi diri kita sendiri. Ayat 3 dan setiap orang yang memiliki harapan ini di dalam dirinya secara khas dimurnikan, sama seperti Dia murni. Keyakinan yang percaya diri. 1 Yohanes pukul 2:28 dan sekarang, anak-anakku, ambillah gaya hidup yang ada di dalamnya. Sehingga ketika Dia muncul di beberapa titik. Marilah kita menjadi percaya diri secara khas dan tidak malu di hadapannya pada saat kedatangannya. Seperti disebutkan sebelumnya, tinggal, ini berkaitan dengan keselamatan. Ini adalah perintah yang sama seperti dalam ayat 24. Mundur karena malu pada kedatangannya menunjukkan bahwa seseorang tidak diselamatkan, seperti yang dikatakan dalam Ibrani 10:37-39, karena sebentar lagi, Dia yang datang akan datang dan tidak akan tinggal. Hiduplah dengan iman. Dan jika Dia mundur, saya tidak akan puas dengan Dia. Habakuk 2:4, tetapi kami bukanlah orang-orang yang berbalik dan binasa, melainkan orang-orang yang percaya dan diselamatkan. Yesus berkata, jika ada orang yang malu akan aku dan perkataanku dalam generasi yang berzinah dan berdosa ini, Anak Manusia akan malu karena Dia ketika Dia datang dalam kemuliaan Bapanya dengan para malaikat kudus. Markus pukul 8:38. Lebih jauh lagi, kata Yunani untuk percaya diri menunjukkan kebebasan berbicara tanpa syarat, seperti yang Yesus katakan, barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia juga akan aku akui di hadapan Bapa-Ku yang di surga. Menyangkal diriku di depan manusia, aku juga akan menyangkal di hadapan Bapa-Ku yang di surga. Matius 10:32-33. Jadi apa yang membentuk iman yang sah di dalam Kristus bukanlah iman, rahasia, dari para penguasa Yohanes pukul 12:42 yang percaya kepadanya. Sebaliknya, iman yang menyelamatkan dengan percaya diri mengakui Kristus. Alkitab tidak memberikan jaminan keselamatan bagi mereka yang tidak tinggal di dalam Kristus. Keabadian. Untuk tetap adalah untuk tetap di dalamnya. Kata yang sama, tinggal, di sini, kurang, dalam bahasa Yunani, digunakan dalam 1 Yohanes pukul 2:19 untuk mereka yang telah meninggalkan iman. Di sana Yohanes mengungkapkan prinsip ini, jika mereka dari kita, mereka akan terus bersama kita. Kata yang sama, kurang, digunakan di sana. Prinsip ini juga berkorelasi dengan Yohanes 15, di mana Yesus berbicara tentang analogi pokok anggur dan ranting-rantingnya. Yohanes 15:2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dicabutnya. Yohanes 15:5, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Yohanes pukul 15:16, jika seseorang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang seperti ranting dan menjadi kering, mereka mengumpulkannya dan melemparkannya ke dalam api, lalu dibakar. Oleh karena itu, tinggal sesuai dengan status keselamatan seseorang. Ini juga berkorelasi dengan fekunditas orang tersebut. Ini konsisten dengan prinsip-prinsip yang kita pelajari dari 1 Yohanes, di mana ada korelasi antara perilaku seseorang dan, akibatnya, kesuburan dan status keselamatan mereka karena sifat kelahiran kembali. Memang, jika kita pergi ke 1 Yohanes 3:9, perhatikan juga bahwa kata, kurang, tinggal, digunakan. Siapapun yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, karena benihnya tetap ada di dalam dia, dan tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah.
Berikut adalah contoh tandingannya. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, apa yang Yohanes ajarkan mempengaruhi cara kita memandang banyak perumpamaan. Tentang perumpamaan tentang penabur yang kita baca, orang yang menerima benih yang jatuh di tempat berbatu adalah orang yang mendengar firman itu dan langsung menerimanya dengan sukacita. Tetapi karena ia tidak berakar, ia bertahan sebentar. Atau penganiayaan demi firman itu, ia segera jatuh. Matius 13:20-21 atau dalam Lukas, Yesus berkata, mereka yang di atas batu karang adalah mereka yang menerima firman itu dengan sukacita, ketika mereka mendengarnya, tetapi tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, tetapi dalam waktu yang lama. Pencobaan mereka jatuh. Lukas pukul 8:13 orang-orang ini percaya untuk sementara waktu. Untuk sementara waktu mereka adalah orang percaya. Tapi mereka tidak melakukannya. Mereka tidak melakukannya. Mereka tidak tinggal di atasnya. Ini tidak berarti bahwa mereka kehilangan keselamatan mereka, melainkan mempertanyakan apakah mereka telah diselamatkan sejak awal. Meskipun dikatakan bahwa mereka percaya untuk sementara waktu, bukan sembarang jenis iman yang menyelamatkan. Karena cara Injil diberitakan selama abad yang lalu, banyak yang salah paham tentang jenis iman yang menyelamatkan. Jenis iman yang menyelamatkan adalah keyakinan. Itu adalah iman yang tidak jatuh ketika masalah dan penganiayaan datang karena firman, karena seseorang telah mempertimbangkan implikasi dari iman dan memutuskan untuk percaya terlepas dari konsekuensinya. Dan itulah yang dimaksud dengan perintah, tetap. Buatlah keputusan untuk mempertahankan keyakinan apapun dari konsekuensinya. Jadikan itu bukan sekedar opini, tapi sebuah keyakinan. Dalam Yohanes 15, Yesus berjanji, tinggallah di dalam aku, dan aku akan tinggal di dalam kamu. Yohanes 15:4. Tanda lahir yang tepat. 1 Yohanes pukul 2:29 Jika kamu tahu bahwa ia benar. Kamu tahu bahwa setiap orang yang mengamalkan kebenaran sebagai jalan hidupnya, lahir dari Dia. Sementara ada posisi kebenaran yang kita terima dari Kristus, yaitu pengampunan dosa, ada juga karakteristik perilaku benar dari anak-anak Tuhan. Yang merupakan perilaku yang benar, tetapi hanya melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Memang benar bahwa kebanyakan orang melakukan apa yang mereka anggap benar di mata mereka sendiri, seperti yang dikatakan Amsal, semua jalan orang tampak benar baginya. Amsal 21:2 Tetapi melakukan apa yang benar di mata Tuhan adalah masalah lain. Karena jalan orang bodoh tampak lurus baginya, tetapi orang bijak mendengarkan nasihat. Amsal pukul 21:15 Bagaimana kita menentukan apa yang benar di mata Tuhan? Bekerja sama dengan Roh Allah melalui firman Allah dalam persekutuan dengan umat Allah. Di sini mempraktekkan kebenaran berbicara tentang karakteristik gaya hidup mereka yang lahir dari Tuhan. Ini bukan untuk mengatakan bahwa orang-orang seperti itu tidak berbuat dosa dengan cara yang tidak biasa dari waktu ke waktu. Lahir, tense sempurna menunjukkan bahwa kehidupan yang benar bukan hanya indikasi keadaan Anda saat ini, melainkan indikasi keadaan masa lalu Anda yang berlanjut hingga saat ini. Ini berbeda dengan mereka yang melihat, lahir dari Tuhan, sebagai status dari waktu ke waktu, berbeda-beda menurut perilaku seseorang. Anak Tuhan. 1 Yohanes 3:1 Sadarilah kasih seperti apa yang telah dikaruniakan Bapa kepada kita, untuk semoga kita disebut anak-anak Tuhan. Karena itu, dunia secara khas tidak mengenal kita. Karena kamu tidak mengenalnya. Yohanes pukul 1:10. Itu cukup murah hati bahwa Kristus mati untuk dosa-dosa kita untuk mendamaikan kita dengan Tuhan, tetapi untuk melampaui itu dan memberi kita status anak-anak Tuhan benar-benar di atas? Tentu saja status anak terbatas pada mereka yang memiliki iman di dalam Kristus. Kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Kristus Yesus. Galatia pukul 3:26 Dan, setiap orang yang menerima Dia, kepada mereka yang percaya dalam namanya, diberikannya hak untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes pukul 1:12. Sekarang jika kita adalah anak-anak, maka kita adalah ahli waris Allah dan ahli waris bersama dengan Kristus. Roma pukul 8:17. Namun, sama seperti dunia tidak mengakui anak Allah, demikian juga dunia tidak mengakui anak-anak Allah. Tetapi tema 1 Yohanes adalah bahwa,
Setelah mengenal Bapa, kita dapat mengenali mereka yang